Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Coba Bapak Ibu bisa memberikan salam kepada kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Dengan suara yang keras, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama untuk naikkan saat teduh kita kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri supaya kita saat teduh pada Tuhan. Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Kepada Tuhan hai penghuni surga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, bisa memelihara hidup kita selama 1 minggu lamanya. Mari kita akan sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Ada janji seperti yang ada padamu. Kita sama-sama katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban penghibur, pelindung,
gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janjimu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas waktu-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami seminggu lamanya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau bisa mempertemukan di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tidak mempunyai suatu apapun Tuhan untuk membalas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Hanyalah kami datang dan mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap hati kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Kau akan penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami akan memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami dipuji dan sembah. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur padamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang ku puja, ku marsurkan kasih-Mu, Maha Kudus, Maha
Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Dari mimbar membaca perikopnya. Nehemia diutus ke Yerusalem. 1, 2, 3. Pada bulan pemerintah Raja ketika menjadi untuk menyediakan anggur, aku memanjat anggur dan menyembah Raja, karena aku melihat yang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepada mengapa jawab kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana kalau kota tempat kuburan nenek moyangku telah menjadi runtuhan, pintu habis. Lalu kata rajaku, jadi apa yang kuinginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawab aku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota kuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu berkatalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, beberapa lama engkau dalam perjalanan, dan baiklah engkau kembali. Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyambut suatu jangka waktu padanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagiku, supaya mereka memperoleh aku lalu sampai ke di Yehuda. Apalah surat mawas teman raja, supaya ia memberikan aku memasang balak-balak pada pintu-pintu di antara bait suci, untuk kota dan untuk rumah yang akan berada. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah yang Sungai Efrat, menyerahkan kepada orang Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Tri Prasetyo. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kita akan menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dan bersyafaat kepada Tuhan kita. Dari wajah
wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau bukan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Bapak. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Sungguh indah Kau Tuhan, tempat kami mencurahkan isi hati kami, menyerahkan hidup kami, dan memohon pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini, kami boleh berbakti, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi jalan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan setiap hari, atas perlindungan Tuhan. Terutama kami mengucap syukur atas penebusan yang sudah Tuhan lakukan untuk hidup kami, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, jamah satu persatu. Tuhan boleh sembuhkan, sehingga saudara kami ini boleh kembali pulih seperti sedia kala. Boleh melakukan aktivitasnya, boleh memuji Tuhan setiap hari. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi remaja kami Tuhan. Berkati mereka satu persatu dalam pergaulan, dalam pendidikan, dan juga dalam pekerjaannya Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan akan memberikan teman hidup yang sepadan, dan mereka boleh terus memuji Tuhan, boleh terus beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk program-program gereja kami yang sudah kami putuskan, yang sudah kami sepakati. Biarlah itu kami lakukan Tuhan dengan penuh iman. Kami kerjakan dengan sekuat tenaga kami. Tuhan berkati orang-orang yang terlibat dalam setiap program ini. Tuhan beri hikmat sehingga kami boleh melakukan semua itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada di sini Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terutama pada tahun-tahun politik ini Tuhan. Biarlah bangsa kami terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari perpecahan, dari pertengkaran yang sia-sia. Biarlah kami dengan hati nurani yang murni boleh memilih pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menolong negara ini menjadi lebih baik, menolong setiap bangsa ini menjadi lebih sejahtera Tuhan. Kami serahkan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kota di mana kami tinggal, kota Cimahi. Tuhan juga berkati kota ini. Tuhan berkati setiap pemimpin di kota ini. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi penduduk kota Cimahi. Mereka boleh menjadi saluran
kekuatan tangan Tuhan di kota ini. Tuhan juga berkati kota Bandung di mana kami juga tinggal. Tuhan berkati semuanya ini Tuhan, sehingga kami boleh hidup di kota ini dengan sejahtera, dan firman Tuhan boleh kami beritakan di tempat ini dengan sukacita, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, karena kami panjatkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Tri Prasetyo yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu masih ada sukacita? Amin. Coba bisa bertepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Saya merasa bersuka cita pada pagi hari ini saya bisa melihat Bapak Ibu bisa tersenyum dan kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini dengan sukacita. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu kita akan sama-sama bangkit berdiri dan menyatakan kepada Bapak Ibu semua atau diri Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik untuk saya, baik untuk kita semua. Coba sama-sama katakan, Tuhan Yesus itu baik untuk saya dan baik untuk kita semua. Coba. Baik untuk kita semua. Amin. Kita sama-sama akan naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan sukacita, tiada berkesudahan. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita sama-sama katakan tiada berkesudahan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan memberikan jempol kita kepada Tuhan kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan dan persembahan dan persepuluhan kita. Untuk itu saya minta keluarga Bapak Kasiman untuk membantu mengedarkan persembahan kita pada pagi hari ini. Pada keluarga Pak Kasiman dipersilakan. Saya minta Pak Timbul mau membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami di hari-hari yang kami lalui. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini juga Tuhan. Kami dapat berkumpul bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan hadir dalam kebaktian kami, ibadah kami Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk berkat-berkat yang kami terima. Sebentar kami akan Tuhan memberikan persembahan-persepuluhan. Tuhan berkati Tuhan, persembahan kami ini Tuhan, dan menjadi dupa dalam pelayanan Tuhan dalam gereja ini Tuhan. Dan kami akan percaya juga Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan, supaya Engkau tetap dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan pujian PBI dipersilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari PBI. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Triaman dengan judul Tantangan Nehemia Menjalankan Misinya. Kepada Saudara Triaman dipersilahkan. Persembahan pujian yang sangat luar biasa, yang sangat menggugah setiap hati kita, bahwa suara Tuhan yang kita rindukan, bukan suara siapa saja, tetapi hanya satu yang kita rindukan, yaitu suara Tuhan. Kita juga melihat Nehemia minggu lalu, apa visi Nehemia yang dilakukan, yaitu membangun tembok Yerusalem. Dengan apa juga Nehemia? Dengan mendengarkan suara Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dan itu yang kita rindukan. Kita merindukan suara Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana tantangan Nehemia dalam menjalankan visinya tersebut, bagaimana membangun tembok Yerusalem. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal, di dalam nama kami Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, pada kesempatan ini kami bisa merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dapat kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, sehingga tantangan yang kami hadapi, kami bisa melewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pertama terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga Panitia Peranjak yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Pada saat ini kita merenungkan slide yang pertama ya. Yang pertama, bagaimana kita melihat tantangan Nehemia dalam menjalankan visinya. Keputusan yang bulat, komitmen yang sudah kuat, tidak menjamin tidak terlepas dari tantangan. Kehidupan kita ini perlu dengan tantangan. Dan begitu juga dengan Nehemia. Tantangan Nehemia yang dihadapi ketika dia membangun tembok Yerusalem tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak. Tantangan yang dihadapi Nehemia berat. Gak seberat masalah yang kita hadapi saat ini. Saya yakin dan percaya masalah kita saat ini lebih ringan dari tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah melihat, sudah Nehemia mengawali visinya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bersujud kepada Tuhan. Dan kita melihat di pasal yang kedua ini bagaimana Nehemia akan pergi ke Yerusalem, akan diutus ke Yerusalem. Nehemia tidak semudah itu langsung pergi, tidak. Nehemia tidak langsung pergi ke Yerusalem, tetapi Nehemia dia berdoa dan setia bekerja selama 4 bulan. Ya, kita lihat di sini. Dia berdoa, Nehemia berdoa dan setia bekerja selama 4 bulan sambil menunggu untuk mendekati raja dalam waktu Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita menunggu itu paling menyebalkan. Sudah janjian gak datang lagi, dikecewakan. Sakitnya tuh di sini.
Tetapi Nehemia tidak seperti yang kita pikirkan saat ini, tidak seperti yang saya pikirkan saat ini. Sakitnya tuh di sini bukan. Tetapi Nehemia menunggu di sini selama 4 bulan. Bayangin 4 bulan. Saya juga berada di depan ini. Saya belajar selama kurang lebih 4 tahun. Dan ini tantangannya di depan ini masih begini. Tidak semudah yang kita bayangkan, tidak. Jadi kita belajar dari Nehemia, sebelum dia bertolak ke Yerusalem, dia harus menunggu selama 4 bulan. 4 bulan singkat. Ya, 4 bulan singkat. Menunggu mungkin lebih berat daripada bekerja, tetapi sungguh berbahaya untuk bertindak mendahului Tuhan. Ini yang lebih berbahaya. Kalau kita bertindak mendahului kehendaknya Tuhan, kita belajar dari Nehemia, bagaimana Nehemia harus menunggu dulu, tidak terburu-buru. Nah, kita lihat di sini bahwa pengalaman Nehemia membuktikan bahwa tekad yang bulat dari visi yang jelas, dia harus pergi membangun kota Yeriko, Yerusalem. Sudah bulat, komitmen yang kuat, tidak menjamin bahwa pelayanan akan bebas dari tantangan. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, jangan jauh-jauh dalam keluarga kita. Pasti ada tantangan yang menghampiri setiap hari. Jangankan setiap hari, setiap detik pun ada. Nehemia sudah memiliki komitmen, sudah memiliki visi yang jelas. Masih aja ada tantangan yang harus dihadapi. Di sini kita belajar bahwa sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, pasti ada yang namanya tantangan. Sedekat apapun kita dengan Tuhan, justru ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin digoncang iman kita, semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasakan hal ini. Ya, kalau saya secara pribadi merasakan semakin dekat dengan Tuhan, kok banyak ini, tantangan terus, masalah terus. Di sini kita belajar bagaimana tantangan yang dihadapi Nehemia ini, kita belajar. Walaupun Nehemia benar-benar sudah bertekad komitmen yang bulat. Kita melihat di ayat yang pertama dan yang kedua. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih. Lalu aku menjadi sangat takut. Luar biasa di sini. Seorang raja bertanya kepada Nehemia. Kita melihat di sini peristiwa apa yang dihadapi Nehemia. Dalam kehidupannya apa yang dia hadapi. Kita melihat di sini kesedihan Nehemia karena kondisi Yerusalem. Kenapa kelihatannya dia sedih? Mukanya muram. Karena kesedihan kondisi Yerusalem pada saat itu. Dan luar biasanya saya katakan tadi bahwa raja yang bertanya kepada dia, dia melihat, kok kamu berbeda hari ini? Ya, kadang-kadang dalam berkeluarga merasakan ya, karena saya belum berkeluarga. Ya, tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Jadi di keluarga pernah merasakan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kenapa kamu berbeda hari ini? Kamu sakit? Atau ada masalah yang di pekerjaan, di kantor.
Jadi Bapak Ibu pernah merasakan hal demikian. Saya pun sebagai anak pernah merasakan hal tersebut. Orang tua bertanya kepada saya, kenapa kamu hari ini marah-marah terus? Kenapa hari ini kamu malas sekali? Ya memang malas. Kalau sudah kata malas ya tidak ada lagi selain malas. Ya, sebagai anak pernah merasakan hal tersebut. Ya. Nah di sini kita melihat bagaimana kesedihan Nehemia karena kondisi Yerusalem sudah hancur dan visinya apa? Dia membangun kembali. Kita melihat di sini Raja Artasasta adalah seorang raja ke-6 dinasti Achaemenida yang dimaksud adalah kekaisaran yang pertama di Persia yang didirikan oleh Raja Kores Agung pada abad ke-6 sebelum Masehi. Raja Artasasta ini memerintah Persia selama 41 tahun lamanya, dari tahun 445 sebelum Masehi sampai 426 sebelum Masehi. 41, bayangin. Nehemia menghadap raja yang sudah memerintah selama 41 tahun. Di sini kita melihat di ayat yang ketiga. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, di sini di ayat ketiga kita melihat bagaimana Nehemia setelah raja bertanya kepada dia di ayat yang ke-1 dan ke-2. Di ayat yang ketiga, Nehemia mulai menyampaikan dasar permohonannya. Kenapa dia sedih? Kenapa dia mukanya muram? Dia sampaikan kepada raja. Tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Artinya, kita melihat di sini bahwa tempat atau kota asal keluarga Nehemia telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Kita melihat asal usul dari keluarga Nehemia adalah dari Yehuda dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan pekuburan nenek moyangnya yang dimasuk di sini adalah tempat pekuburan ayahku, kota Yerusalem yang telah hancur tembok-temboknya, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di sini Nehemia menyampaikan dasar permohonannya kepada raja. Di ayat yang ketiga. Kita melihat ayat berikutnya di ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Di ayat yang keempat di sini. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia kita melihat bagaimana kehidupannya. Di sini dia yang keempat. Nehemia sambil berdoa kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi, persembahan pujian disampaikan oleh PBI. Bahwa hanya suara Tuhan yang kita nantikan, bukan suara yang lain. Nah di sini Nehemia, dia tetap kembali kepada Tuhan. Ya, dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Doa orang Kristen itu adalah hak istimewa. Kenapa? Itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan kita. Di sini Nehemia yang berdoa ini adalah suatu tindakan menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan kita hanya melalui doa, melalui puji-pujian, melalui penyembahan kita. Nehemia menyampaikan doa. Bagaimana dia terus berdoa dalam situasi yang sulit.
Karena kadang dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, saya pernah mengalami ya. Saya tidak kasih contoh orang lain, saya sendiri. Saya mengalami masalah, mana ada saya berdoa sama Tuhan. Ya sudah, Tuhan kasih aja lagi, sudah kasih aja. Saking bosannya dengan masalah. Di tahun 2019 ada sesuatu hal yang terjadi di keluarga saya. Dan di situ saya merasakan bagaimana kekuatan doa. Sehingga peristiwa itu tidak akan terjadi. Ya, waktu itu saya masih di asrama. 1:30 pagi itu saya berdoa. Saya datang ke aula sendiri. Udah gelap lagi, aduh. Takut sudah. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mohon jangan sampai terjadi di keluarga saya ini yang terjadi konflik saat ini. Berat ya. Dan pada saat itu permasalahan itu membawa dampak secara pribadi kepada saya. Dan akhirnya saya harus membenci salah satu anggota keluarga saya. Dan saat itu saya merasa, aduh, saya belajar di STT kok saya punya dendam sama orang, sama keluarga sendiri. Dan pada saat itu berjalan waktu beberapa bulan kemudian ada suatu seminari atau KKR ya. Saya mengikuti dan di situ saya berdamai dengan diri saya sendiri. Ya, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya mengambil komitmen saya harus memaafkan. Tidak ada jalan lain selain memaafkan. Saya berdoa sama Tuhan dan akhirnya saya menelpon keluarga saya. Saya menceritakan saya begini, punya dendam dan segala macam. Puji Tuhan, saya merasa senang karena saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri dan juga keluarga saya. Itu adalah kekuatan doa. Begitu juga dengan Nehemia. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia enggak langsung, udahlah saya langsung bangun. Seberapa tingkat? Tidak. Tetapi di sini kita melihat kehidupan Nehemia. Sebelum dia membangun, dia menghadapi tantangan. Dan dia yang keempat kita belajar bagaimana tentang doa. Ya, bagaimana tentang doa. Kita melihat di ayat seterusnya, ayat 4 dan 8. Nah, di sini. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang pemaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Bila 10 surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Di sini kita melihat bagaimana Nehemia menyampaikan permohonannya. Kita sudah melihat tadi di ayat 1 dan kedua. Dasar permohonannya dia sudah sampaikan. Nah, di sini Nehemia menghadap raja, ya, yang sudah memerintah 41 tahun. Ya. Dia menyampaikan permohonannya dan disetujui oleh raja. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nah, kita melihat setelah Nehemia menyampaikan kepada raja, mengapa ia menangis? Ya, kita sudah melihat tadi ayat 1 dan kedua. Dan ia mengusulkan permohonannya kepada raja untuk mengutus dia ke Yehuda, ke kota Yerusalem.
Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, ya, Yehuda, ya, Yehuda yang berasal dari kata odeh yang artinya aku akan menaikkan pujian. Kata Yehuda merupakan nama bapak leluhur orang Israel. Nah, di sini kalau Pausea biasanya bahasa Yunani, ya. Karena ini perjanjian lama harus bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani bacanya dari kiri ke kanan. Kalau bahasa Yunani dari kanan ke kiri. Ya, gampang-gampang susah. Ya. Jadi di sini ketika Nehemia sudah menyampaikan permohonannya dan dijawab oleh raja. Di ayat yang ke-8 tadi, Nehemia mendapatkan izin dari Raja Artasasta untuk bisa pergi ke Yerusalem membangun tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang karena pertolongan Tuhan. Kembali kita melihat kalau dalam bahasa aslinya, yaitu tangan Allahku, Elohim Yad. Ya, Elohim Yad. Artinya Allah yang bekerja, Allah yang bertindak, dan Allah yang melakukan. Kita melihat, perhatikan di ayat ke-8. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Kita melihat artinya di sini bahwa Allah yang bekerja, Allah yang bertindak, dan Allah yang melakukannya. Kenapa raja memberikan izin kepada Nehemia? Bukan karena Nehemia, bukan. Tetapi karena Tuhan mendorong raja untuk memberikan izin Nehemia pergi. Sehingga Nehemia di sini merasakan sukacita, ya. Di sini sudah mulai terlihat bagaimana kehidupan Nehemia. Dia mendapatkan izin dari raja. Ya, tidak mudah, ya. Kalau anak-anak muda sekarang harus izin sama orang tua, sama keluarga sebelum pergi. Itu harus, ya, biar tahu arahnya kemana, pergi kemana. Ya. Mendapatkan izin Nehemia tidak mudah. Ya. Dan juga ketika kita sebagai anak-anak muda, jangan kita bertindak sendiri, ya. Kalau kita nggak mendapatkan izin, ya sudah, tunggu saja. Ya, masih ada waktu. Ya, kita tunggu waktunya Tuhan. Jangan kita mendahulukan Tuhan, bahaya. Ya, kita tunggu saja waktunya. Jangan kita bertindak, ya sudahlah, langsung pergi dari rumah, ambil kunci motor, gas. Itu pun gak ada SIM, kayak saya. Naik motor gak ada SIM, ini udah melanggar ini. Ini juga tantangan ini. Naik motor tidak punya SIM, bahaya. Tantangan juga ini, karena keras kepala. Ya sudah, daripada saya jalan kaki, ya udah jalan aja. Itulah. Itu hal sederhana sebenarnya, ya. Hal sederhana, tetapi resikonya besar. Ya, resikonya besar. Oke, kita melihat ayat berikutnya, ayat 9. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ini luar biasa. Ya. Setelah dia mendapatkan izin, Nehemia mendapatkan izin dari raja. Dia pergi kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat. Dan raja tidak melepas begitu saja, udah pergi, sudah. Tidak, kita lihat di sini. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Itu luar biasa. Ya. Raja, seorang raja. Tadi sesulit apapun Nehemia, dia harus berdoa. Dia harus menghadap raja, meminta surat-surat. Akhirnya raja menggerakkan hatinya oleh Tuhan. Nehemia mendapatkan izin. Dan bukan hanya begitu saja. Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai Nehemia.
kita melihat sungai Efrat adalah suatu sungai melintasi Suria dan Irak sampai bersatu dengan sungai Tigris yang bermuara di Teluk Persia. Sungai Efrat ini suatu sungai yang dijanjikan Allah kepada Abraham mengenai tanah perjanjian. Ya. Nehemia harus pergi kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat supaya semuanya akan berjalan lancar. Ya. Tetapi ketika Nehemia datang kepada para bupati-bupati di seberang sungai Efrat, Nehemia didampingi sesuai dengan yang dijanjikan raja tadi. Panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai Nehemia. Ya. Di sini kita melihat kehidupan Nehemia, bahwa Nehemia pergi kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat. Nah, kita melihat tadi di ayat pertama sampai di ayat ke-9, kesedihan Nehemia karena kondisi Yerusalem. Nehemia memberikan dasar permohonannya. Nehemia sambil berdoa kepada Tuhan. Nehemia menyampaikan permohonannya dan disetujui oleh raja. Nehemia pergi kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat. Tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Nehemia dari ayat 1 sampai 9. Nehemia meminta izin kepada Raja Artasasta. Itu tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Nehemia. Kita sudah melihat tadi di ayat ke-5 sampai 8 dan di ayat 8b. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ini tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Nehemia. Dia harus menghadap raja untuk meminta izin. Kita melihat tantangan yang kedua. Di ayat yang ke-10. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ketika Nehemia sudah mendapatkan izin dan pergi kepada bupati-bupati di sungai, ke seberang sungai Efrat, tantangan yang dihadapi oleh Nehemia yang kedua di sini adalah perlawanan orang-orang lokal, ya. Perlawanan orang-orang lokal, sehingga orang-orang tidak suka ada yang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Nah, di sini ada dua nama. Ya. Kita melihat nama yang pertama, Sanbalat, orang Horon. Mungkin kita melihat ya, kalau saya baca-baca juga ya, berasal dari Bet Horon atau di bawah yang terletak sekitar 8 mil sebelah barat laut Yerusalem. Masih di lingkungan Yerusalem. Ini salah satu orangnya. Orang yang kedua, Tobia. Ini adalah seorang mantan budak di Amon, atau juga mungkin seorang budak atau pelayan Raja Persia. Ya. Kedua orang ini mereka menolak, tidak mau, ya. Sehingga Nehemia menolak keberatan dan olok-olokan mereka kedua ini, Sanbalat dan Tobia, dengan tegas menyatakan kamu tak punya bagian atau hak dan tidak diingat di Yerusalem. Nehemia juga memiliki ketegasan. Ya, di sini Nehemia memiliki ketegasan kepada kedua orang ini. Kita melihat tantangan yang kedua tadi. Ya, di sini. Yang ke-10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal kepada Nehemia karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Nehemia, perlawanan penduduk lokal yang tidak menyukai kesejahteraan Israel. Ada dua tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Ya. Yang pertama tadi, Nehemia
harus meminta izin menghadap raja untuk mendapatkan surat-surat. Tantangan yang kedua, perlawanan penduduk lokal. Siapa saja mereka? Ini berdua ini. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi tantangan. Sebelumnya. Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi tantangan? Nehemia sudah melewati tantangan-tantangan, dia harus menghadap raja. Dan juga ada perlawanan orang-orang lokal. Saya bersaksi ketika saya Desember bulan kemarin, karena saya nggak ada di sini ya, di Semarang, mengikuti pelatihan PI, Pikuan. Dan di situ setiap Senin itu pergi dropping PI ke pasar ke tukang gorengan dan segala macam. Ketika pulang cerita, bagaimana? Ada hasil, diterima, orang terbuka, orang percaya. Pas pertama, saya belum berkata apapun. Ya biasanya saya kalau PI itu pakai kata Isa Al-Masih ya, nggak pakai Yesus ya. Saya pakai kata Isa Al-Masih. Belum saya menyebut Isa Al-Masih, sudah pergi aja kau. Aduh, dalam hati seberat inikah? Itu baru pertama ya. Dan metodenya yang kami pelajari hanya 3 langkahnya. Itu hanya setengah, langkahnya itu ada 6. Itu baru 3 yang kami pelajari. Udah berani pergi dengan percaya, berjalan dengan iman. Ketika pertama saya ditolak, dan saya tidak berputus asa. Saya cari orang lain. Oh mungkin bukan ini yang ditunjuk Tuhan. Dalam hati saya pergi ke orang lain. Santai-santai, ngopi-ngopi. Ya harus rela berkorban, harus kita cari bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Kita tanya keluarga mereka, kita tanya latar belakang mereka, kehidupan mereka, sehingga Injil itu bisa disampaikan. Itu tantangan juga ya. Setelah saya melanjutkan, saya asing ngobrol dan Injil disampaikan, dan akhirnya orang itu berkata, lain kali kita lanjutkan. Ya, lain kali kita lanjutkan. Dan di situ saya tidak berputus asa karena saya merasa orang ini sudah mau menerima saya. Saya minta kontak WA-nya, Instagram-nya. Akhirnya bisa komunikasi. Ya, itu cara ketika kami sudah mendapatkan orangnya. Kami minta supaya kami bisa kontak. Pagi-pagi kami kirim 1 ayat firman Tuhan dari ayat-ayat keselamatan, tentang keselamatan. Besoknya kirim lagi. Akhirnya diblokir. Nah itu. Diblokir. Sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi. Itu, tantangan juga itu. Ya. Apalagi teman saya. Dia langsung diusir, dikatain begini-begini, nggak tahu bahasa apa itu. Bahasa planet. Dan teman saya sedih waktu itu. Seberat ini kah? Ini baru perkenalan sudah diusir. Dengan ya bahasa-bahasa planet lah. Ya. Akhirnya teman saya pas pulang kami ngobrol-ngobrol, sharing bagaimana perjalanan. Udah saya nggak mau lagi. Berat, saya nggak mau. Ya mau nggak mau kita harus jalankan karena kita di sini 1 bulan dilatih untuk menyampaikan Injil. Dan saya sendiri setelah berjalan waktu, akhirnya saya menemukan orang percaya. Seorang anak muda. Saya harus beli gorengan, kami ngobrol. Dia percaya, dia mengakui
bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia terbuka, dia percaya. Dan habis itu saya serahkan kepada mentor untuk di follow up. Untuk langkah selanjutnya, sekarang saya nggak tahu seperti apa. Ya, mudah-mudahan kami ketemu kembali nanti orangnya. Laki-laki ya, bukan cewek. Laki-laki. Ya. Kalau cewek bahaya. Ya. Jadi itu tantangan yang pernah saya hadapi dalam ber-PI, dalam memberitakan Injil. Dan bagaimana ketika tantangan itu datang dalam keluarga kita masing-masing? Apakah kita sampai di situ saja? Saya katakan dari awal tadi bahwa ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, banyak ditampar terus. Tampar. Apakah kita menyerah? Tentunya tidak. Ya, tentunya kita. Karena kita punya Tuhan. Kita sudah percaya Tuhan. Dan Tuhan akan melawan semuanya itu. Segala persoalan kehidupan kita, segala tantangan kehidupan kita. Saat ini yang menjadi tantangan gereja kita apa? Yaitu pembangunan sekolah minggu. Ya, sudah digumulkan dari tahun ke tahun. Dan sekarang kita sudah ada progresnya. Itu juga tantangan. Ya, tantangan. Kita harus memberikan persembahan kita. Itu adalah proses dari Tuhan. Ya. Kalau kita mau diproses, jangan kita banyak protes. Ya. Kita ngikuti Tuhan saja. Karena Tuhan yang kita percayai satu-satunya adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita dalam segala tantangan, dalam segala masalah yang kita hadapi. Kita bebas karena kita punya Tuhan. Amin. Ya, amin. Mungkin banyak tantangan-tantangan yang lainnya dihadapi Bapak Ibu. Ya, mungkin yang lebih berat tantangan keluarga, pekerjaan. Ya, kalau keluarga saya nggak tahu ya. Saya sudah katakan tadi saya belum menikah. Ya, kalau masalah pekerjaan sedikit-sedikit lah ya, pelayanan-pelayanan, kegiatan-kegiatan. Setiap tantangan yang kita hadapi berbeda-beda, ya. Tetapi kita punya satu solusi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan berikan kepadamu. Amin. Nehemia tadi berdoa. Di pasal pertama, pasal kedua, Nehemia tetap berdoa. Nanti minggu depan kita melihat pasal 3. Ya. Seperti apa proses dan perjalanan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami bisa merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Banyak persoalan dalam kehidupan kami, banyak tantangan yang kami hadapi. Baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan segala macam. Kami percaya, kami punya solusi yang tepat, yaitu kami berserah kepada Engkau. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat dalam mengatasi segala tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap tidak berputus asa. Walaupun tantangan-tantangan seperti yang dihadapi oleh Nehemia, tetapi kami belajar dari segala tantangan atau persoalan-persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini, kiranya menjadi berkat tersendiri bagi setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Saudara Triaman. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan
Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita masuk dalam pengumuman. Saya minta Bapak Diakon Sri Dadi untuk membantu memberikan pengumuman kepada kita semua pada siang hari ini. Persilahkan. Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, atas nama Sidang Jemaat Gereja mengucapkan terima kasih Triaman yang sudah menolong kita menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, Pak Pendeta Hosea hari ini sedang berkhotbah melayani di Gereja Baptis Immanuel. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, pada catatan saya itu persekutuan doa Rebo tanggal 26 Juli pukul 19 sampai 20 secara daring online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Sri Dadi. Kemudian pada hari ini yang sedang berulang tahun minggu, sebentar saya catat dulu. Yang pertama tanggal 23 yaitu hari ini
Yang pertama Saudari Henzelina Sitanggang. Beliau ada di mana ya? Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Yang kedua Ibu Resti. Ibu Resti selamat ulang tahun ya Bu ya. Tuhan memberkati. Ya kiranya damai sejahtera selalu bersama dengan Ibu, dengan Bapak. Henzil juga senantiasa diberkati Tuhan. Tanggal 27 nanti itu adalah Ibu Supriyati atau Ibu Sis. Ibu Sis, selamat ulang tahun juga nanti tanggal 27, Tuhan memberkati. Kemudian juga adik Justin Baril pada tanggal 27. Apakah ada adik? Ada ya? Oh iya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati juga. Kemudian tanggal 29 itu Pak Timbul Sidaputar ya. Selamat ulang tahun Pak ya. Nah, untuk tanggal 29 nanti jangan lupa kue ulang tahun ya. Ya, kalau tanggal 31 nanti minggu depan, jadi kita bersiap-siap juga untuk mengucapkan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun tanggal minggu depan. Nah, kemudian petugas ibadah minggu kelima tanggal 30 Juli nanti sudah ada pada daftarnya masing-masing, jadi silakan diperhatikan. Kemudian pada hari Minggu mendatang itu yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Matias Awiono. Kalau nggak salah beliau melayani di Cirebon. Karena hari itu adalah minggu kelima, biasanya ada tukar pengkhotbah. Maaf, bukan tukar mimbar, karena mimbarnya tetap di sini. Agak berat ini kalau ditukar. Jadi ini adalah tukar pengkhotbah yang akan menyampaikan firman. Jadi Pak Pendeta Matias akan menyampaikan firman. Kemudian minggu depan juga tanggal 30 itu ada sekolah minggu gabungan. Jadi kelas dewasa dan pemuda akan dipimpin oleh Pak Diakon Wartoyo. Kemudian kelas Indria Tunas Muda oleh guru-guru madya. Ada tambahan pengumuman yang tidak dimasukkan di sini adalah ada ibadah syukur pada tanggal 29 itu hari Sabtu. Hari Sabtu ada ibadah syukur jam 11 siang di rumah Bapak Ibu Robert karena rumahnya yang baru. Jadi PBI dan BBI beliau mengatakan bukan rumah baru, rumah lama yang direnovasi barangkali, saya tidak tahu. Bukan. Tetapi ada ucapan syukur untuk keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tanggal 29 jam 11. Kemudian di tempat yang sama jam 5 sore itu untuk PKMB. Jadi rupanya dipisah. Jadi pria baptis dan wanita PBI dan WBI pada jam 11, kemudian jam 5 sore khusus untuk kaum muda. Jadi silakan semuanya hadir dalam pertemuan ini. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Robert. Inilah undangan resmi untuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, rasanya hanya itu saja pengumuman yang ada pada saya. Masih ada ketinggalan satu lagi yang perlu diperhatikan. Ini khusus untuk anak-anak muda, jadi grup anak dan remaja. Nah, ini surat diterima dari panitia lomba vokal solo dan vokal grup. Meskipun masih lama, ini adalah nanti pada tanggal 20 sampai 21 Oktober yang akan datang. Namun perlu dipersiapkan anak-anak muda kita kalau mau ikut. Jadi begini, saya bacakan saja. Panitia lomba vokal solo dan vokal grup anak remaja se-Jawa Barat
dari Parkindo, bukan Partai Kristen Indonesia, tetapi Partisipasi Kristen Indonesia, sama-sama menggunakan Parkindo. Kepada yang terhormat pimpinan Gereja Baptis Indonesia Cimahi di tempat, kami dari organisasi kemasyarakatan Partisipasi Kristen Indonesia atau Parkindo, pada kesempatan yang baik ini bermaksud mengadakan lomba vokal solo dan vokal grup anak remaja Parkindo se-Jawa Barat dalam rangka menyalurkan kreativitas anak dan remaja Kristen di bidang seni tarik suara dengan tema Making Melody in Our Hearts, yang kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 20-21 Oktober tahun 2023, tempatnya di Balarea Convention Hall, Botanika lantai P1 Jalan Junjunan nomor 143-149 Kota Bandung. Jadi tempatnya di Balarea Convention Hall. Berkenan dengan hal tersebut, kami dari panitia pelaksana bermaksud mengundang gereja yang Bapak Ibu pimpin untuk mendaftarkan jemaat-jemaat yang berkenan untuk mengikuti lomba ini. Sehubungan dengan hal ini, kami juga melampirkan poster terkait kegiatan lomba dan memohon izin untuk menempelkan poster tersebut di majalah dinding gereja. Dan itu adalah undangan untuk kita sekalian. Saya harap PKRB bersiap-siap kalau mau ikut dalam lomba ini. Masih cukup jauh, tetapi perlu latihan-latihan, terutama menggunakan suaranya. Di sini istilah yang dipakai adalah tarik suara, bukan berarti suaranya ditarik-tarik, enggak, bukan itu. Tetapi yang jelas adalah bahwa anak-anak remaja menyiapkan suaranya sebagus mungkin kalau mau ikut. Tentunya di sini ada Ibu Retno yang mungkin akan bantu dan sebagainya, kita tidak tahu, tetapi ini kesempatan yang baik. Yang jelas adalah Pak Timbul dan saya nggak boleh ikut. Nah, iya, yang jelas begitu. Apalagi Pak Sis gitu, jelas nggak bisa ikut. Jadi mari Pak, kita sebagai lansia mendukung saja dalam doa untuk anak-anak remaja. Kita tuturi andayani memberikan daya kepada mereka semua. Mari kita berdiri bersama untuk mengakhiri seluruh ibadah kita pada siang hari ini. Bapa kami di dalam surga yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami semuanya dapat menikmati ibadah kami oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami diizinkan mendekat ke hadapan hadirat Tuhan, berada di hadapan hadirat Tuhan, menyanyi bersama-sama, mendengarkan sabda-Mu juga. Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu ingat betapa besar kasih sayang-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan kepada kegiatan kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa damai sejahtera dari Allah Bapa kami, kekuatan, keselamatan, perlindungan dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang Maha Tinggi bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita menyanyi bersama-sama pujian kita. Tuhanmu memberkati kamu. Tuhanmu memberkati
karunia, damai sejahtera di Amin. Silakan duduk. Saat teduh sejenak, kebaktian usai. Mari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.